Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai, periksa sampah di bawah meja kalian itu, buang. Punya siapa tali pinggang kena? Biarlah taruh situ. Sampah sudah. Bapak absen terlebih dahulu. Siapa nak yang tidak masuk biar cepat? Sultan sama Arik. Sakit apa nak? Sakit hati. Sultan. Sultan Maulana sakit apa nak? Cacat. Seminggu biasanya. Arik. Siapa nama panjangnya Arik nih nak? Muhammad Arik Ali Hasi. Sakit juga? Yang lain hadir semua? Hadir semua ya, meskipun ini yang PMR hadir. Iya nak. Enak Pak, dispen Pak, makanya ikut PMR biar banyak dianggap hadir. Ada jadwal enggak nak? Ini ada jadwalnya enggak? Sesuai dengan jadwal. Enggak tahu. Perhatikan. Sudah bisa kita mulai? Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Mengenai apa kemarin? Masih ingat? Ayo. Sholat itu judul besarnya. Sholat itu judul besarnya. Apa? Sunnah sholat. Perhatikan. Kemarin belum selesai tentang pembahasan sunnah sholat. Sunnah sholat terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Satu. Ab'ad. Dua. Ab'ad. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Nah, sudah. Jadi kalau kita sholat tidak melaksanakan sunnah ab'ad, sholat kita tidak masalah, tetap sah. Pak kunut, Pak tidak hafal, tidak usah kunut. Pak sholat zuhur, tidak usah tasyahud awal, tidak masalah. Itu kalau kalian sholat sendiri atau jadi imam. Kalau jadi makmum wajib ikut imam. Imam tasyahud awal, kita wajib tasyahud awal. Imam kunut, kita wajib kunut. Pak dah hafal, amin amin baik. Ya, kalau dah hafal, amin amin. Sampai sini yang mau ditanya? Hafal apa enggak nak? Bapak nanya dulu, hafal enggak kunut? Terus sudah hafal? Amin, amin, amin. Ya bukan, enggak ada. Kalau salah sendiri, kalau udah hafal langsung. Ya, kalau memang udah hafal. Imam. Nanti di situ ada hal-hal yang membatalkan sholat. Sabar, ada di poin berikutnya. Nanti setelah kita belajar sunnah-sunnah sholat, baru membatalkan sholat, baru makruh-makruh sholat. Sabar, kita masih tentang sunnah sholat. Sekarang yang hayat. Yang pertama.
Oi, sunnah hayat nak. Satu. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, saat takbiratul ihram, Allahu Akbar dah usahain ini, tak masalah nak, ya. Jadi cuma diam Allahu Akbar, sah salat kita. Yang kedua. Ya, ini kemarin juga sudah. Ya, ini hukumnya sunnah. Ya, Pak, kalau cak ini baik, tak masalah. Afdolnya gimana? Masih ingat? Oh, apa yang dipegang? Ini akan kasih ini. Nah, masih ingat. Yang dipegang itu pergelangan. Ini loh, nak, pergelangan. Masa cuma satu orang yang ingat, nah. Oh, pergelangan yang dipegang. Boleh tak yang cak ini, nak? Boleh. Sunnah tak? Sunnah sempurna? Tidak. Kalau kalian tanya sempurna, tidak. Sempurnanya nih. Nah, yang dipegang pergelangan. Sampai sini ada yang tanya? Tidak. Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga apa? Mengarahkan pandangan kedua mata ke arah. Nah, sampai sini kita ya. Kalau kita sholat dari awal sampai akhir, sunnah melihat tempat sujud. Jangan kalian. Yang ketiga ya. Kemarin 1, 2 sudah. 3. Melihat. Bapak singkat. Melihat tempat sujud. Nah, itu hukumnya sunnah. Kalau kalian sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh tak? Boleh. Ya. Tapi tidak sempurna sholat kalian nanti. Ya, ngapa? Kalau sudah pandangan kemana-mana, bisa dipastikan dia udah khusyuk sholat. Apalagi yang lanang biasanya. Ya, perhatikan. Yang lanang kalau sholat di masjid atau di musola, terkadang bapak-bapak yang lanang juga tuh pakai sholat yang hanya berkaos ada tulisan belakangnya ihdinas siratal mustaqim, dibaca sama kalian tulisan punggungnya ya, entah tulisan apa itu, entah tulisan rokok, tulisan partai, terserah, dibaca sama kalian, bener gak? Ya. Berarti lah kurang khusyuk. Apa? Pengalaman. Kalau untuk Pak, kalau tele-tele ini ya, kalau untuk mainan itu hukumnya batal. Kalau itu berkesinambungan, berturut-turut. Jelas? Ada yang mau tanya sampai sini? Ya, hukumnya sunnah, lihat tempat sujud. Praktekkan mulai agak zuhur. Saat sholat, Allahu Akbar, lihat tempat sujud. Jangan ini, apalagi yang perempuan. Bapak lihat, ihdinas siratal mustaqim. Ada guru lewat, lirik sana, lirik situ. Ya tak? Ya. Ayo ngaku. Ya, jujur, sama Pak yang lanang. Kalau yang lanang ini kalau sholatnya ihdinas siratal, ke depan galau ini, enggak ke depan sujud. Nah, ke depan galau, ngomong enggak? Apa nak? Apalagi ada yang kena marah, jingo galau ini. Sampai sini ada yang tanya? Ya. Ya, yang keempat. Masih nanya balik jam berapa? Sesuai jadwal. Nah, tidak tahu. Sudah. Oke dulu. Jadwal kalian mana sekarang? Itu Pak. Kenapa? Pak. Tapi jamnya ganti. Tapi kemarin Oke. Nah, perhatikan. Mulok sama Beindo. Beina ini nak. Indonesia. Beina. Perhatikan. Kembali, kalau kalian balik terus, tidak pernah belajar itu.
Nah, kasihan kalian, tidak dapat materi. Sudah? Diam, oi. Sudah. Diam. Baca doa iftitah. Hafal tak doa iftitah kalian? Hafal tak nak? Aku kau. Hafal tak? Allahu Akbar kabiro. Aku. Kabiro, hafal tak? Dah hafal. Yang itu hafal tak? Iftitah hafal tak? Hafal tak? Allahu Akbar kabiro hafal? Hafal enggak? Nah, kok cak ini antara iya dengan tidak? Hafal? Hafal semua ya? Dah. Masya Allah. Ini tinggal sedikit masih berisik. Enak, jangan main gunting. Nanti mana guntingnya? Taruh laci wali kelas. Mana laci wali kelas? Perhatikan. Doa iftitah ini sunnah. Seandainya tidak dibaca, tak masalah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu semuanya iftitah sunnah. Kalau tidak hafal, tidak usah dibaca. Kalau hafal, baca biar dapat bonus pahala. Karena ini sunnah. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Doa tadi itu sunnah. Kalau udah kalian baca, tak masalah. Pak subuh pak ngantuk-ngantuk, nak tidur lagi misal, tidak usah baca, biar sholatnya cepet daripada kalian tidak gawe sholat. Ada tidak sholat subuh sini? Pagi tadi, bapak bukan tanya kemarin, terutama yang lanang, sholat subuh tidak? Pagi tadi, tidak. Pagi tadi. Cuma satu orang yang sholat. Aku, Pak. Yakin? Ngapa udah sholat nak? Apa? Kesiangan. Bangun jam berapa? Ini pulau. Ini. Apa? Setengah enam. Jam 6 ya. Perhatikan. Berapa menit kira-kira sholat subuh? Kata siapa 5 menit? Tak kati, paling 2 menit atau 2 menit kurang. Perhatikan. Kalau sholat sendiri, nah 2 menit itu lamuigo. 5 menit itu kalau ke masjid mungkin. Ya. Itu baca Qur'annya kan. Bapak tanya sholatnya, hanya sholatnya tanpa wirid, hanya sholat. Paling
Nggak sampai 2 menit. Kalau sendiri ya, kalau jamaah di masjid atau musola itu mungkin ya, imamnya mungkin baca surat panjang. Tapi kalau sendiri itu nggak panjang. Pak, perhatikan. Pak, 5:30 bangun, Pak. Pak, jam 6 bangun, Pak. Bisa salah Pak. Sabar dulu, sabar dulu. Jangan dipotong. Pak, jam 6 bangun. Maka sholat. Seandainya kalian jam 6 baru bangun, maka kalian mandi atau habis mandi setelah pakai baju seragam olahraga, kalian ambil wudhu langsung sholat. Ya, tidak lama, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Sholat jam 6. Tidak apa-apa. Ya, nanti kita akan bahas mengenai waktu sholat. Setelah makruh sholat, ada pembahasan waktu sholat di situ. Di LKS ini ada. Tapi sabar. Ya, kita bertahap belajarnya. Jadi, tidak ada alasan. Perhatikan ya. Tidak ada alasan, Pak. Kesiangan, Pak. Tidak ada alasan. Wajib sholat. Pak, minggu, Pak. Bangun jam 7, Pak. Karena ada sekolah, ada dibangunin sama emak sama mbak. Jam 7 atau jam setengah 8. Atau bahkan jam 8 bangun. Wajib sholat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sah, Pak, sholatnya. Sah. Ya, agak lebih jelas kalau Bapak sudah nanti Bapak jelaskan lebih jelas lagi ketika waktu sholat. Ya, sekarang kita sunnah dulu. Nah, yang keempat ini doa iftitah, hukumnya adalah sunnah. Yang kelima, Diam sebentar sebelum membaca surat Al-Fatihah. Diam sebentar sebelum membaca surat Al-Fatihah. Membaca baca surat Al-Fatihah. Mengeraskan bacaan perhatikan. Ta'awudz. Bapak ringkas baik. Kalau nak jelas di LKS, Bapak ini tulis dikit poin-poinnya saja. Perhatikan. Yang kelima, Diam dulu. yang kelima, diam sebentar sebelum iftitah. Yang keenam, membaca doa ta'awudz. Prakteknya seperti ini, nak. Jangan dipotong, nak. Ya, jangan kebiasaan. Nanti kalau nak tanya, Bapak kasih waktu. Jadi prakteknya seperti ini. Setelah baca doa iftitah wa ana minal muslimin, terakhir doa iftitah itu diam sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sampai sini? Ini prakteknya, ya. 5-6 ini sebenarnya terbalik dulu. Doa iftitah, ta'awudz, diam. Di sini ada diam, baca ta'awudz, baru Fatihah di sini. Jadi Bapak langsung praktekkan seperti ini aja saja. Perhatikan ya, prakteknya, nak. Ya. Setelah baca doa iftitah wa ana minal muslimin, jangan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, atau langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Fatihah. Tidak. Afdolnya setelah doa iftitah diam sebentar. Habis itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam lagi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Jelas? Ini prakteknya ya. Ada yang tanya tak sampai sini? Makanya ini 5 dan 6 Bapak gabung. Bapak ulangi prakteknya. Oke dulu, sabar. Nah, wa ana minal muslimin. Fa iftitah selesai. Diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan seterusnya. Apa nak? Apa nak? Langsung apa? Berarti kan tidak dapat ini. Pak, kami langsung, Pak. Berarti tidak dapat bonus yang kelima. Wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Yang ini kalian tidak gawekan. Ya tidak masalah sholatnya. Ini sunnah hayat. Bonusnya ini tidak dapat, ya. Ini kan sunnah. Pahala bonusnya tidak dapat. Kalau kalian nak cari bonus, ya kerjakan. Ada yang mau tanya?
Jadi lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh. Tujuh. Mengenai kebiasaan tanpa tiada sunat atau lain dalam salat aktivitas pokok Jumat. Perhatikan. Bacaan keras pada sholatnya, yaitu sholat subuh, maghrib, isya, Jumat, taraweh, id, witir, apalagi? Pada bulan Ramadan. Sudah. Ya, itu saja ya, yang keras. Itu dibaca keras di rakaat 1, 2. Ya, dibaca keras 1, 2. Pak, seandainya bacaannya pelan, sholatnya tetap sah. Contoh, perhatikan. Sholat subuh atau sholat isya. Allahu Akbar. Imam diam baik. Bukan diam ya. Imam bacanya hanya dia dewe yang dengar. Hanya ngambil rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya seperti bisi-bisi. Soft pertama saja tidak kedengar. Ya, sholat subuh, soft pertama tidak dengar. Dia bacaan Fatihah, dia seperti orang bisi-bisi. Langsung ruku. Allahu Akbar. Sholat imam sah. Pak, kok tidak keras, Pak? Kan sunnah keras. Ya, perhatikan. Kan keras sunnah. Jadi seandainya sholat subuh, bacaannya seperti orang bisi-bisi, ya, tetap sah. Pak imam, Pak, kan biasanya kan bersuara, dia udah bersuara, dia ke bersuara, cuma telinga dia dewe yang dengar. Jelas? Sholatnya tetap sah bagi imam. Makmum cak mano? Makmum kalau baca Fatihah sah. Kalau tidak baca Fatihah nanti tidak dianggap satu rakaat alias batal. Nah, batal lah nak sholat nak. Kalau udah baca Fatihah, ngapu bisa batal? Ngapu batal? Astagfirullahaladzim. Karena rukun sholat anakku kan sudah dibahas ini. Karena rukun sholat, Pak. Rukun termasuk apa? Wajib. Rukun sholat itu terbagi menjadi 3. Fatihah termasuk yang mana? Termasuk yang kauli. Ini sudah. Sudah. Bacaan keras. Jadi misal atau bahkan sholat Jumat. Sholat Jumat Allahu Akbar. Imamnya bacanya seperti orang bisi-bisi. Tiba-tiba ruku. Maka sholat imam tetap sah. Jelas? Pak, tidak keras. Keras hukumnya sunnah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada. Yang ke-8. Yang berikutnya, amin, itu sunnah. Perhatikan, seandainya imam waladhdallin, makmum kompak, maka sah. Jangan ini batal. Maksudnya itu, perhatikan, tanpa bersuara sebelum sholat itu dikumpulin makmum. Nanti kalau imamnya amin, kita udah saya ikut. Ya, waladhdallin. Imam kompak, makmum kompak, dah galain bersuara. Diem galau, pura-pura tak dengar. Maka sholatnya pun tetap sah. Ya. Nah, perhatikan. Kalau baca sholat sendiri, tetap bacaan amin sunnah. Kalian kalau sholat dewe, waladhdallin, habis waladhdallin baca amin apa enggak? Baca beda kalau sholat sendiri. Baca ya. Sunnah, bonus pahala ini nak ya. Bonus pahala cuma amin itu bonus. Tinggal kalian gawe ke. Pak, kalau tidak usah digawe ke waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallah. Boleh tak? Boleh. Sah sholatnya. Dah galak dia. Dia udah galak. Lah kebanyakan mungkin pahalanya. Lah dah galak. Kenapa? Meski cuma mau ngamin wae dah galak.
tapi sholatnya tetap sah ya. Meskipun tidak bilang amin, sholat kita sah. Yang berikutnya, Membaca takbir setiap kali ya. Takbir. Takbir. Setiap kali ada takbir pertama takbir intikal. intikolat. Nah, perhatikan. Takbir intikolat itu hukumnya sunnah. Contoh, sini. Iya, besar. Abang-abang. Perhatikan. Perhatikan. Ini ya. Posisi sholat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, perhatikan. Ucapan Allahu akbar itu sunnah. Ya, takbir intikolat, ucapan Allahu akbarnya itu sunnah. Bapak ulangi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak usah ngucap pun, tidak usah Allahu akbar, sholat kita sah. Jadi takbir yang wajib hanya satu, selain itu sunnah. Pak, tidak usah takbir-takbiran. Tidak usah, cukup sekali takbirnya. Yang pertama baik, takbiratul ihram, sholat kita sah. Jelas? Ya, takbir berarti hanya satu kali dalam sholat ya. Bapak ulangi, takbir yang wajib dalam sholat hanya satu kali, yaitu takbiratul ihram. Kalau selain itu, hukumnya sunnah. Nak sujud, tidak usah takbir, langsung sujud baik, tidak usah Allahu akbar. Nak duduk di antara dua sujud, tidak usah Allahu akbar. Sholat kita tetap sah. Apa? Ngambil posisi biar tidak ketahuan. Nah, nyala wong itulah gaweannya. Perhatikan. Ada yang bertanya sampai sini? Takbir intikolat berarti takbir yang wajib hanya satu kali, yaitu takbiratul ihram. Selain itu sunnah. Ada yang tanya? 10. Sini. Perhatikan. Ketika kita sholat, bisa diam? Ketika kita sholat saat ruku ataupun saat sujud, kita tidak baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, itu sholat kita tetap sah. Jadi, perhatikan. Qul huwallahu ahad. Lihat sini nak, ya. Lihat di sini. Bapak contohkan yang tidak mengerjakan ini, ya, yang tidak mengerjakan ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam, tidak usah Allahu akbar. Ini diam, tidak usah subhana rabbiyal azimi, sami Allah. Jelas sampai sini? Ada yang bingung? Ya. Tidak ya. Sujud pun seperti itu. Sujud, tidak usah baca subhana rabbiyal a'la, sholat kita tetap sah. Sudah duduk. Ada yang tanya? Tidak ada. Jadi subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la itu hukumnya sunnah. Tidak digawe ke tak masalah. Sholat kalian sah. Cepet ngebut berarti sholat itu nak. Ya, kalau kalian hanya ngambil wajibnya saja, ya, hanya ngambil wajibnya saja, ngebut sholat itu. Ngapa? Ini loh sunnah galau. Kemarin sudah bahas, minimal standar sah itu ada 13, yaitu rukun sholat. Kalian gawe ke yang 13 itulah, sholat kalian sah. Itu minimal. Kalau kita, perhatikan, kalau kita ibaratkan nilai, yang 13 itu KKM. Ya, yang 13 itu KKM. Kalau nilai kalian di bawah KKM, tidak naik. Bener dak? Ayo, bener dak? Benar, kalau nilai kalian di bawah KKM itu udah naik. Sholat kurang dari 13 itu, sholat kalian tidak sah. Ya, apa nak? Ada. Nah, ini sholatnya cepat nih.
Mati, saya Pak. Kalau udah sampai semenit, tidak sana. Cak mano baca fatihahnya dia, cak mano tumak ninanya. 4 rakaat semenit. Sudah ada yang bertanya? Ya, perhatikan. Yang rukun sholat itu kalau diibaratkan dengan sekolah itu seperti nilai KKM. Kalau seandainya kalian KKM tercapai, maka kalian naik kelas, maka sholat kalian dikatakan sah. Kalau kurang dari 13, kalian tidak bisa naik kelas, sholat kalian tidak sah. Kalau nilai kalian di atas KKM, berarti ada bonus ini, sholat kalian makin sempurna. Lanjut. 11. Ketika bangun dari rukuk sambil membaca tasbih. Angkat tangan saat bangun baru. Tahu tasmi? Tidak. Sami Allah. Perhatikan. Ketika dari rukuk, bangun dari rukuk, ini ngangkat, perhatikan ya, ini ngangkat sambil baca Sami Allah. Ininya sunnah, perhatikan. Perhatikan. Ininya sunnah, Sami Allahnya juga sunnah. Seandainya ada digawe ke habis rukuk, boleh. Nah, ribut sendiri. Perhatikan. Seandainya sholat rukuk, ya, rukuk, habis rukuk dia udah angkat tangan saat iktidal, ya. Langsung sujud, sah sholatnya. Contoh sini. Nah, ngapu pesandal pakai sepatu. Ini Pak, ini Pak. Apa? Pak. Luka. Sudah kalau luka. Sini. Perhatikan. Perhatikan. Apa dia nak balik-balik? Nah. Sujud, rukuk. Rukuk tak? Nah, rukuk. Rukuk tak tahu. Perhatikan. Bapak kasih contoh. Yang tidak melakukan, ya, bapak yang tidak melakukan, lah kebanyakan pahala, tidak galak gawi ke ini, ya. Berarti langsung tegak, langsung sujud. Jelas? Perhatikan. Bapak ulangi. Ini prakteknya tidak gawi ke ini. Rukuk, tegak, sujud. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Kalau sempurnanya, perhatikan. Kalau sempurnanya kita kerjakan yang ada ini, yang sunnah, rukuk, Sami Allah sambil angkat tangan, ya. Ulangi. Sami Allah. Sudah diajarin gimana posisi tangan saya angkat tangan. Nah, jelas? Ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada. Tidak ada, ya. Lanjut. Yang berikutnya 12. Sudah berdiri cepat dari rukuk. Apa doa itu? Ayo, apa doa? Rabbana lakal hamdu. Seandainya tidak galak, tidak baca itu, tidak masalah, sunnah. Tidak usah baca, tidak apa-apa sholatnya. Jelas? Kan sudah ada KKM-nya 13 itu yang kemarin. Apa? Rukun sholat itu KKM. Kalau kalian kurang dari KKM, sholat kalian tidak sah.
Itu standar minimal. Kalau nilai itu KKM-nya. Pak, kalau nak ditambah, ini bonusnya. Maka mendekati sempurna. Lanjut, 13. Doa ketika duduk antara dua sujud. Duduk sejenak waktu bangun dari sujud. Pada rakaat. Oke dulu, kok kurang kalian? Ada yang loncat gitu. Baca Doa ketika duduk. Sudah itu. Doa berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Doa di antara dua sujud. Ini sunnah. Apa doanya? Woi. Nah. Ayo baca bareng. 1, 2, 3. Dak baca itu tidak masalah. Sholat kita sah masih. Ngebutkan sholat. Nah, alangkah males kalau tidak sholat. Yang buru-buru tidak ada alasan nak tidak sholat. Minimal gawe ke KKM itu. 13 itu KKM-nya. Yang ke-14. Duduk sejenak waktu bangun dari sujud pada rakaat pertama. Rukuk. bingung tadi. Perhatikan, ini prakteknya. Hei, sini praktek. Coba. Ini prakteknya nak. Ngadu sono. Nah, sujud, tapi ini jangan ke lantai, kotor lagi. Posisi sujud. Bapak ngasih contoh yang ini ya. Perhatikan, jangan ke lantai, kotor lantai ini. Lihat nak, Bapak mau kasih praktek yang nomor 14. Ini rakaat pertama. Lihat sini nak. Nanti tidak ngerti nak. Mak, Bapak ngasih praktek nak. Kalau didengeri baik, tidak lihat, tidak bisa nak. Malah nak siap-siap tidur. Tidak tidur tapi siap-siap nak. Apa buktinya? Lah ditutup muka. Biar tidak ketahuan kalau pejemato. Perhatikan sini. Bapak praktek nomor 14. Duduk sejenak sebelum bangkit dari rakaat pertama. Ini rakaat pertama menuju rakaat kedua. Bapak ulangi. Sujud kedua di rakaat pertama menuju rakaat kedua. Jelas? Maka sunnah duduk sebentar. Allah tegak nak. Allahu Akbar. Ini tidak mengerjakan yang nomor 14. Ya, ini sekarang rakaat kedua. Ulangi tempat sujud. Kita kerjakan yang ini. Allahu Akbar. Duduk dulu. Nah, langsung tegak. Jangan lama-lama duduknya. Ulangi. Biar terbiasa. Allahu Akbar. Nah, perhatikan. Ini sunnah. Paham yang lain? Yang lain. Biar sempurna salat kalian. Sekali lagi. Pakai duduk istirahat. Allahu Akbar. Jangan lama-lama duduknya. Ulangi. Jangan lama-lama. Allahu Akbar. Alah nggak cepet tuh. Ya. Sandar. Hei. Allahu Akbar. Nah. Sudah, kecepatan dikit. Sudah, enggak usah. Jelas ya? Praktek di sini ya. Ini kapan, Pak? Ini rakaat pertama di sujud kedua menuju rakaat kedua. Jelas? Ada yang mau tanya? Ada lagi enggak rakaat yang berikutnya? Ayo. Rakaat ketiga menuju keempat. Enggak bisa nah. Rakaat ketiga keempat. Yo. Kan di situ ada tegak. Ingat ya, rakaat ketiga menuju rakaat keempat itu juga sama, ada duduk istirahahnya. Jelas?
Ada yang tanya? Lanjut. Tak di mana? Terus? Agak dulu sabar. Tahu iftiras tawarruk kalian? Tahu dak di sini? Ada pesan? Nah, duduk. Tasawuf awal. Yo, perhatikan. Perhatikan. Tasawuf awal. Lihat ini. Yang belakang boleh berdiri. Nah, lihat. Kaki kiri didudukin. Kaki kanan tegak. Ini. Ya, Bapak ulangi. Kaki kiri duduk, didudukin. Kaki kanan tegak. Kapan baik ini Pak? Nak tasawuf awal. Nak duduk di antara dua sujud. Jelas? Ada yang bertanya sampai sini? Ini namanya duduk iftiras. Duduk tawarruk. Tasawuf akhir berarti. Nah, perhatikan. Kaki kanan keluar ini ya. Kaki kanan apa kiri? Kiri. Ya, balik. Kaki kiri keluar, kaki kanan tegak. Jelas? Seandainya sudah balik. Seandainya dibalik, boleh tak Pak? Boleh. Ya. Misal tasyahud awal duduknya seperti tasyahud akhir, sedangkan tasyahud akhir seperti tasyahud awal. Boleh tak? Boleh. Sah. Ngapa? Tinggal kalian tidak dapat bonus. Nak bonus beda. Kalau nak bonus jangan dibolak-balik. Kalau tasyahud awal ya kayak tadi. Banyak ini. Sekali lagi. Ini dulu. Tasyahud awal. Perhatikan. Ini dulu. Banyak di antara kalian gitu dulu kakinya. Nyilang gini. Kawan kalian biasanya banyak yang kayak itu. Nah, perhatikan. Cewek ataupun cowok, Bapak pernah lihat sholatnya kayak gini. Nah, tasyahud awal. Bener dak? Cewek atau cowok pun sama. Tapi yang cowok sering Bapak tengok posisi kaki seperti ini. Sah dak? Sah. Tapi tidak dapat bonus. Pak, ada yang kayak ini, ada yang tegak, nah, tegak kayak ini dua-duanya. Nah, yang pernah sholat di masjid mungkin kalian pernah lihat sholat yang seperti ini. Nah, turunin. Turunin bukunya. Nggak lihat, nah, praktek, nah, nggak lihat seperti itu, nah. Sudah ada rencana nggak mau dengar atau nggak mau lihat, nah. Taruh Bapak, buka nak bukunya nak. Nah. Perhatikan. Yang pernah atau sering di masjid, mungkin kalian pernah lihat orang sholat tasyahud awal duduknya seperti ini. Tetap sah, tapi tidak dapat bonus. Dah. Sampai sini adanya? Ada yang mau tanya? Terakhir. Ada yang hafal? Oh, nah apa itu nak? Nah, itu doanya. Tidak ada di LKS di situ. Nak kemana itu? Doa setelah tasyahud akhir. Ya. Baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari. Itu di LKS itu ada. Hafal enggak? Ada yang hafal? Enggak. Kalau kalian hafal, praktekkan. Enggak hafal, jadi hafalin. Pak, enggak baca, Pak. Enggak masalah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Jelas ya? Praktek-prakteknya sudah Bapak praktekkan siko-siko. Jadi sunnah abad ini seandainya tidak digawe ke galo, sholat kalian tetap sah. Ayo salam kanan kiri.
Perhatikan. Salam yang wajib itu hanya ucapannya saja ya nak. Perhatikan, Bapak kasih praktekin dulu. Innaka Hamidum Majid. Perhatikan dulu. Ya, innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Sah salat Bapak. Perhatikan ya. Perhatikan ini. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sah. Ngapa? Ini hanya yang wajib. Hanya sekali. Toleh kanan kiri itu sunnah. Ya, seandainya nak ambil satu. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sah sholat langsung wiritan. Kalau nak dapat bonus Pak yang sempurna, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas? Ya, itu kalian nak bonus. Kalau seandainya kalian nak ngambil KKM baik, hanya 13 itu. Assalamualaikum innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Kabur main bola, sah sholat kalian. Pak, sekali salamnya Pak. Sekali. Yang kedua itu sunnah. Toleh kanan dan kiri kedua-duanya sunnah. Jadi dosa toleh kanan, toleh kiri itu tak masalah. Jelas? Ada yang mau tanya? Ada. Oke dulu, sabar. Diulang lagi. Buka LKS. Kita nanti akan sampai pada pembahasannya. Nah, membatalkan sholat itu. Ya, membatalkan sholat. Nanti di situ ada, yaitu di poin ke mana nak? Meninggalkan salah satu rukun sholat. Ada di sini nanti. Apa ada dibahas di sini? Sampai sini itu ada yang membatalkan sholat. Itu kalau 2 rukun secara berturut-turut. Ada yang tanya sampai sini nak? Tentang sunnah? Tidak ada ya. Jadi kalau kalian ngambil KKM saja hanya 13 sholat kalian sah. Ini tidak usah digawe ke galau, tetap sah. Tapi tidak sempurna, tidak dapat bonus. Nilai kalian sesuai dengan KKM pahalanya. Jelas? Sekarang yang batal sholat, pembatal sholat. 1. Sabar. Iya karena duitnya jatuh. Batal sholatnya. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina duitnya jatuh. Batal sholatnya. Ngapa? Ngomong. Maksud ngomong ini tidak ada kaitannya dengan sholat. Kalau ada kaitannya tak masalah. Waladhdallin. Amin. Pak kan ngomong ada kaitannya dengan sholat. Sampai sini antanya? Ya, yang pertama jelas berbicara di luar sholat batal. Yang kedua, Makan dan minum. ayo perhatikan. Makan minum. Perhatikan. Pak, cak mano Pak? Sholat makan minum. Ini nak. Termasuk makan itu kalian kalau sholat misal ada nyelip sebutir kalian ogro-ogro pakai lidah kalian dicungkil-cungkil. Pernah ada? Kalau biasanya sudah naluri manusia. Kalau kalian ada terselip daging ayam, ya daging, pasti kalian, ya dak, pasti kalian cari sama lidah kalian tuh cari. Nah, ayo keluar. Saat kalian sholat sambil nunggu imam baca Fatihah tuh, kalian gini. Ternyata keluar nian.
selipan gigi, selipan apa? Selipan daging tuh keluar. Kalian telan, batal sholatnya. Itu kategori makan. Jelas? Kalau minum, tidak tergambar minum. Masa ihdinas siratal. Nah, ada susah nak. Ya, susah. Itu anak. Anak kreatif itu ya. Nak sholat, naruh es di sini. Ihdinas siratal. Tak baca, batal. Ya. Yang banyak terjadi itu biasanya saat mau sholat tidak dicek dulu, tidak kumur-kumur dulu. Ada sebiji nasi di sini. Saat kalian sholat dicungkil-cungkil pakai lidah, ternyata keluar, kalian telan, batal. Kategori makan. Pak, kami sholat ngemut permen sih kok Pak, kan tidak makan Pak, cuma ngemut baik Pak. Kategori makan, jelas? Ini ada sholat makan permen. Ada tidak kalian? Ada. Batal nak ya. Dah. Yang ketiga. Perhatikan, banyak bergerak berturut-turut 3 kali. Perhatikan ya, 3 kali. Misal, ihdinas siratal mustaqim. Di sini paha kalian gatal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal lana. Batal ini nak. Ya, apa? Lah lebih dari 3 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal lana. Berapa kali? 1, 2, 3. Nah batal sholatnya. Nah, kalau jari tidak batal. Sana, ihdinas siratal mustaqim, siratal. Nah, digaruk. Yang misal yang gatal di sini. Nah, hanya cuma garuk yang sini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal. Tidak batal. Tapi kalau kalian garuknya seluruh jari, gerak kanan ke atas bawah, ihdinas siratal mustaqim, batal. Ya. Jelas? Kalau kalian merasa gatal, lada tahan lagi, pakai 1 jari. Jelas? Ada yang bertanya? Ini kadang ado. Ihdinas siratal. Ngupil dia. Sambil nunggu imam. Ngupil dia. Masya Allah. Manu ado sholat ngupil. Nah. Kategori batal, apa urusannya, apa urgen, apa pentingnya ngupil saat sholat itu? Jelas? Ya, kalau kalian berturut-turut, maka batal. Kalau tidak berturut-turut, tidak. Bahkan sholat sambil jalan pun, itu tidak batal. Ya. 3, 4, sini, yang 4 uang, sini. 4 uang, di depan, sini. Cepet. Ayo cepet. Lelet nih yang. Sini. Cepet. Nah, perhatikan. Bapak kasih contoh. Sini. Perhatikan. Bapak kasih praktek ya. Perhatikan nih. Ini sholat jamaah. Ini makmum. Bapak di sini. Ada kawan di sini. Ini kalau batal, ada tidak kalian biasa ngomong batal? Pernah lihat tidak kalian saat sholat di masjid atau musola, saat sholat depan kalian batal? Atau saat sholat depan kalian itu kosong? Ya pernah. Nah, kalau depan kalian itu kosong, maka sebagian mengatakan yang belakang tidak dapat fadilah jamaah. Yang samping. Nah, perhatikan. Saat dia batal, maka batal keluar. Kalau batal ngapain? Nak sholat. Bapak di sini, perhatikan ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh. Amin. Sambil jalan, Pak. Boleh. Nah, misal kate lagi di sini lah date uang. Maka ini di sini. Merapat barisan.
patokan soft itu di tengah. Ya, maka kanan kiri merapat. Tapi jalannya jangan ngebut kayak ini nanti. Kalau ngebut itu 3 kali gerakan termasuk batal sholat. Sudah, balik lagi. Kalau ngebut batal sholat, berarti maka jangan buru-buru. Ihdinas siratal mustaqim, boleh kanan boleh kiri dulu. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak masalah, yang penting isi depan biar penuh. Kalau imamnya Iya, belakangnya ganti nak. Maju, sama caranya. Sudah, ada yang tanya? Terus, ya di belakangnya nak. Yang belakangnya, langsung yang belakangnya menggantikan bersuara Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Makanya yang belakang imam usahakan yang ngerti. Makanya perhatikan. Makanya orang-orang tua kita dulu tuh ngajarin kalau belakang imam itu wong yang lah ngerti, jangan anak-anak. Ngapa di dalam belakang imam? Itu rasa itu tidak ngomong sopan, tidak ngomong takbir, tidak ngomong Allah Akbar. Mana dia Pak? Leca mana lagi? Ayo lanjut ini dulu. 4. Tidak menghadap kiblat. Jam berapa ini? Masih lama kan? Mana ada jam kalian? Lah kok bisa rusak? Sudah. Perhatikan. Yang berikutnya tidak menghadap sholat, menghadap kiblat, maka batal. Contoh. Ini banyak ini. Kalau di dalam sholat, Imam Syafi'i mengatakan menghadap kiblat itu dada. Ya, kalau sholatnya berdiri, perhatikan, sholatnya berdiri, sholatnya duduk, sholatnya tidur miring, maka yang dianggap ketiga-tiganya adalah dada. Kalau sholat terlentang, yang dihadap kiblat adalah telapak kaki. Jelas? Apa ulangi? Nah, di situ dada. Kalau sholat berdiri, sholat duduk, sholat miring, maka yang dianggap menghadap kiblat adalah dada. Kalau sholat terlentang, maka telapak kaki. Oleh karena itu, jika kita sholat sambil ngawasi motor kita takut dipaling uang, misal sholat id, di sini sholat id kebanyakan di masjid ya. Kalau daerah sini, kalau daerah Jawa itu kalau sholat id itu kebanyakan di lapangan. Ngapa? Ndak muat lagi kalau di masjid, ya, ndak nampung lagi, maka boleh. Nah, misal kalian sholat di lapangan, ihdinas siratal mustaqim, mata ngawasi motor takut dipaling uang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina sampai waladdallin, amin. Baca surat terus ya. Allahu Akbar. Salat kita dulu jangan dipotong. Salat kita tetap sah. Ngapa? Yang dihadap kiblat itu adalah dada. Bapak ulangi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal sampai ruku. Nah, cak ini baik. Ngawasi motor takut hilang. Boleh tak? Boleh. Sah tak? Sah. Ini menghadap kiblat. Itu kalau sholatnya tegak, duduk, tidur miring. Ya. Tegak, duduk, tidur miring.
Kalau sabar, belum selesai. Kalau sabar, nah apa nanti tokan sini nah. Kalau sholatnya sambil terlentang, maka yang menghadap kiblat itu telapak kaki. Oleh karena itu, saat ada jenazah, ya, itu jenazah sunnah dihadapkan kiblat sebelum dikubur. Kalau seandainya jenazah masih di rumah, sunnah menghadapkan kiblat. Seandainya sana kiblat, ya, seandainya di sana arah kiblat, maka telapak kaki menghadap sana, kepala sebelah sana. Nah, Pak, tidak menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kiblat kan di sana, Pak. Pakai kaki, nak, telapak kaki. Ngapa? Posisi terlentang. Maka kalau sholat pun seperti itu, seandainya lah di rumah sakit, lah pakai infus segala macam, ya, pakai infus segala macam, lah tidak bisa ngapo-ngapoin, wajib sholat dak? Kalau masih ada kesadaran, wajib sholat, Pak. Masih ada infusnya, Pak. Masih ada darahnya, Pak. Segala macam, Pak. Wajib sholat. Terus sholatnya 94. Panggilan 94. Maka sholatnya tetap wajib menghadap kiblat. Pak, tidak usah wudhu. Tidak usah, darurat sudah. Ngapo lah posisi kondisi seperti itu, tidak memungkinkan untuk wudhu. Jelas? Ada yang tanya sampai sini? Tanya apa nak? Ini dulu. Batal lah nak sholatnya nak. Batal lah. Boleh tak? Boleh tak terpaksa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Daripada hilang motor. Apa? Ya ditanya apanya nak? Perhatikan. Sabar, mau Bapak jawab. Pak, saya pernah tersesat di hutan, Pak, di WA, ndak kate HP, ndak kate kompas. Nak sholat bingung mana arah kiblat, Pak. Nak nengok matahari, biasanya matahari itu kalau terbit dari arah, kalau tenggelam ke, kita nak nunggu maghrib, Pak. Zuhur masih lama, ya. Atau katakanlah masih mendung, ndak tahu matahari di mana. Terus cak mana sholatnya? Maka sholatnya menurut keyakinan kalian tetap sah sudah. Seandainya kalian yakin, caknya sana sholat. Perhatikan, caknya sana sholat kiblat. Sudah ngadep sana. Sadar sholatnya sah. Ngapo? Lah dakati lagi petunjuk. Kalau ada petunjuk wajib. Contohnya apa? Misal dia bawa HP, ada kompas, wajib ikut. Ndak bawa HP, ada matahari. Pak, ndak kate, Pak. Tapi ada bangunan musola yang ndak terpakai, Pak. Lah apa? Lah terbengkalai. Ikut musola itu arah kiblatnya. Ndak mungkin wong buat pertama kali nak ngadap timur musola tuh. Tidak. Pasti pertama kali dulu tuh ngadep kiblat. Meskipun terbengkalai, ikutlah musola itu. Ayo, tanya apa lagi? Aduh. Apa? Nanya apa? Apa? Sudah lupa. Sudah sampai sini ada tanya? Amboi sedang tidur dulu. Perhatikan. Ada yang bertanya sampai sini? Yang berikutnya. Apa ya? Perhatikan, terbuka aurat ini sengaja dan tidak segera ditutup, batal sholatnya. Contoh, yang laki-laki besarung. Perhatikan. Karena habis pergi dari rumah ke masjid, lari dia, ihdinas siratan, sholat depan kipas.
ihdinas siratal mustaqim, terbang sarungnya, didiemin sama dia. Enak pak, angin pak, batal sholatnya, terbuka aurat. Apa nak? Dapat apa nak untuk menutup? Iya Pak yang dicolek. Sampai sini antanya? Belum selesai nih ya. Jadi Bapak ulangi. Yang batal sholat diantaranya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tidak menghadap kiblat. Yang 5, terbuka aurat. Ini dengan syarat ya. Sengaja. Kalau tidak sengaja itu tidak batal. Contoh yang tidak sengaja, ihdinas siratal mustaqim, angin besar, sarung terbang, wih, langsung tutup. Maka sah. Ihdinas siratal mustaqim, mukena terbang, wih, langsung ditutup. Maka tak masalah. Tapi kalau dia diemin, ihdinas siratal mustaqim, angin besar, terbuka, didiemin, enak, adem, batal sholatnya. Ngapa? Kalian diemin. Sampai sini ada yang bertanya? Dati? Kalau dati, kita lanjutkan pertemuan berikutnya mengenai pembatal sholat. Bapak Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.